Baik Ibu, izin memulai Ibu presentasinya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Ma'am Chef Dewi, and good afternoon, everyone. Today, my name is Sabina Pradita, as a moderator for Group 1's presentation. Today, we're gonna talk about maybe the group, you may share screen, the material. Okay, today we're gonna talk about concept of nursing documentation. And let me introduce the members. There are Ida, Keisha, Nadia, Naila, Naswa, and the last Royhana. And for another group, please pay attention because the end of presentation we're gonna have discussion section. Okay. Today we're gonna talk about describe the definition of nursing documentation, the application of the principle of documentation in nursing care, and the last content is outline the benefits of nursing documentation. And for group 1, you may start your presentation. Okay, the first is definition. Definition of documentation in nursing is documentation is a nursing action that results in a written or electronic account of a relevant client data, nursing clinical decision and intervention, and client responses in e-health record. Ya, jadi teman-teman secara umum dokumentasi dalam keperawatan adalah segala informasi yang tertulis atau yang dihasilkan secara elektronik tentang klien yang menjelaskan tentang perawatan atau layanan yang diberikan kepada klien itu. Catatan kesehatan berupa dokumen kertas atau dokumen elektronik seperti catatan medis seperti elektronik, fax, email, kaset audio, dan video serta gambar. Melalui dokumentasi, perawat dapat mengomunikasikan pengamatan, keputusan, tindakan, dan hasil tindakan mereka untuk klien. Next. Okay. Still definition. Nursing documentation shows what nurse did for the client. Is one part of the broader interprofessional documentation and forms the client's health record. The health record consists of number of interprofessional tools and documentation that provide evidence of the care, treatment, or services the client received. Jadi dokumentasi perawatan akan menghasilkan dokumentasi yang tertulis atau elektronik dari data klien yang terkait, keputusan dan intervensi klinis keperawatan, serta respon klien dalam catatan kesehatan. Next. Okay, this is the benefits of nursing documentation. The first is being communication tool between nurses and other health workers. The second one is can be used as legal documentation and has legal value. The third is can improve the quality of nursing services. The fourth is become a reference or as a learning reference in improving nursing science. And the last one is has the value of nursing research and development. Next. Izin masuk, izin melanjutkan. Next is benefit of nursing documentation for patient, nurse, and hospital.
Yang pertama ada patient. Benefit of nursing documentation for patient is patient get quality, effective, and efficient nursing service. The second one for nurse, develop critical and technical thinking skill and improve the image of nurse in the eye of society. Yang ketiga ada hospital, improve the quality of hospital service so that many people trust, which has an impact on benefits for the hospital. Jadi untuk benefit bagi pasien itu, pasien mendapatkan pelayanan keperawatan yang bermutu, efektif, dan efisien. Untuk manfaat bagi perawat, itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan teknis, serta meningkatkan citra perawat di mata masyarakat. Yang ketiga, manfaat bagi rumah sakit itu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, sehingga banyak masyarakat yang mempercayai yang berdampak pada keuntungan bagi rumah sakit. The next is benefit documentation in terms of aspect. Yang pertama itu legal aspect. Documentation is a record of evidence of the action given and as a basis for protecting patient, nurses, and institution. Yang pertama itu dari aspek hukum, di mana dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek legal di depan hukum. Dokumentasi merupakan bukti catatan dari tindakan yang diberikan dan sebagai dasar untuk melindungi pasien, perawat, dan institusi. The second one is service quality, determine the extent to which client problems monitored through accurate records. This will help improve the quality of nursing. Yang kedua, dalam aspek kualitas pelayanan, di mana pencatatan data klien yang lengkap dan akurat akan memberikan kemudahan bagi perawat dalam membantu menyelesaikan masalah klien. Yang ketiga, dari segi communication, other health worker will be able to view existing records and as a mean of communication. Nah, untuk yang aspek komunikasi ini, dokumentasi keadaan klien merupakan alat perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. The fourth one is finance. The amount of service provided will be provided in accordance with the rules. Untuk aspek keuangan ini, dokumentasi yang baik dan teliti akan menjadi bukti bahwa tindakan telah dilakukan oleh perawat. Dan dengan dokumentasi ini, maka besarnya jasa yang diberikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di tempat masing-masing. Yang kelima ada education, can be used as a reference for nursing students. Dalam aspek pendidikan, dokumentasi keperawatan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi siswa-siswa perawat. Yang keenam ada research. Nursing research using secondary data will depend heavily on the quality of the nursing documentation made. Untuk aspek penelitian keperawatan dengan menggunakan data-data sekunder akan sangat bergantung dengan kualitas dari dokumentasi keperawatan yang dibuat. Yang ketujuh, accreditation. Through nursing documentation, it can be seen how far the roles and function of nursing are in providing nursing care to client. Yang ketujuh itu dari aspek akreditasi, melalui dokumentasi keperawatan dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien. Next, the clinical benefit of nursing documentation are to guide the caregiver and record the client status or response. Jadi, manfaat dokumentasi keperawatan secara klinis adalah untuk membimbing pemberi perawatan dan untuk mencatat status klien atau respon klien. The next one, the administrative benefit of nursing documentation are, the first one is define the nursing focus for the client or group, atau mendefinisikan fokus keperawatan bagi klien atau kelompok. The second one is distinguish the nurse responsibilities from those of other members of the healthcare team, atau membedakan tanggung gugat perawat dari tanggung gugat anggota tim pelayanan kesehatan lain. The third one, to provide criteria for reviewing and evaluating care quality improvement, atau untuk memberikan kriteria penelahan dan pengevaluasian asuhan. Yang keempat itu to provide justification for reimbursement, atau memberikan justifikasi terhadap reimbursement. Yang kelima, to provide data for administrative and legal review,
memberikan data untuk tinjauan administrasi dan legal. Yang keenam itu to meet legal accreditation and professional requirement, atau memenuhi persyaratan hukum akreditasi dan profesional. Dan the last one is provide data for research and educational purpose, atau memberikan data penelitian dan tujuan pendidikan. Okay, the next is principle of nursing documentation. The first one is simplicity atau kesederhanaan. Nah, gunakan kata-kata yang sederhana, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan menghindari istilah-istilah yang sulit dipahami. The second is accuracy atau keakuratan. Data yang diperoleh harus benar-benar akurat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, terdapat kejelasan bahwa data yang diperoleh berasal dari pasien. The third is patient atau kesabaran. Gunakan kesabaran dalam melakukan dokumentasi keperawatan dengan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran terhadap data pasien yang telah atau sedang diperiksa. The fourth is precision atau ketepatan. Lakukan dokumentasi secara tepat. Untuk memperoleh ketepatan diperlukan ketelitian dan penggunaan seperti penelitian klinis pasien, hasil laboratorium, pemeriksaan tambahan, pencatatan terhadap setiap perubahan rencana tindakan, pelayanan kesehatan, observasi yang dilakukan pada gambar atau bagian yang ditentukan. The five is completeness atau kelengkapan. Lakukan pencatatan terhadap semua pelayanan yang diberikan, tanggapan perawat, tanggapan pasien atau pasien yang dirawat, kunjungan dokter dan tenaga kesehatan lainnya secara lengkap. The sixth is clarity and objectivity atau kejelasan dan keobjektifan. Nah, di dokumentasi keperawatan ini memerlukan kejelasan dan keobjektifan dari data-data yang ada, bukan merupakan data fiktif dan samar yang dapat menimbulkan kerancuan. Data untuk dokumentasi keperawatan harus logis, jelas, rasional, kronologis, serta mencantumkan nama dan nomor register. The next is fully document a clinically important issue. Jadi dokumentasikan secara lengkap tentang suatu masalah penting yang bersifat klinis. Next is sign off on every data entry. Jadi lakukan penandatanganan dalam setiap pencatatan data. Setiap kali melakukan pencatatan perlu dicantumkan nama perawat yang bertugas serta waktu pencatatan. Next is write clearly and neatly atau tulislah yang jelas dan rapi. Tulisan yang jelas dan rapi akan menghindarkan kita dari kesalahan persepsi. Selain itu dapat menunjang terjalinnya komunikasi dengan tim tenaga kesehatan lain. Tulisan yang tidak jelas dan tidak rapi akan menimbulkan kebingungan serta menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Next is use standardized spelling and word as well as appropriate and common medical language. Jadi gunakan ejaan dan kata baku serta tata bahasa medis yang tepat dan umum. Pencatatan yang berisi catatan yang salah dan tata bahasa yang tidak tepat akan memberikan kesan negatif kepada tenaga kesehatan lain. Hal tersebut juga menunjukkan kecerobohan dalam pendokumentasian. Next is use visible stationery such as ink to avoid erasing notes. Jadi gunakan alat tulis yang terlihat jelas seperti tinta untuk menghindari terhapusnya catatan. Dalam pencatatan, penggunaan alat tulis yang baik dengan tinta, baik hitam maupun biru, dapat membantu tidak terhapusnya catatan. Bila menggunakan alat tulis yang bersifat mudah terhapus dan hilang seperti pensil, akan menimbulkan kesalahan-kesalahan interpretasi dalam pencatatan. Next is use official abbreviation documentation. Jadi gunakan singkatan resmi dalam pendokumentasian. Sebagian besar rumah sakit atau pelayanan kesehatan mempunyai daftar singkatan yang disepakati. Nah, daftar ini harus tersedia bagi seluruh petugas kesehatan yang membuat dokumentasi dalam rekam medis, baik tenaga kesehatan maupun mahasiswa yang melakukan praktik di institusi pelayanan. Iya, baik, izin masuk, izin melanjutkan, masih dalam pembahasan tentang prinsip dari dokumentasi asuhan keperawatan. Di sini yang ke-13 itu ada use scorching to record vital signs. Jadi kita menggunakan grafik dalam pencatatan ketika mencatat tanda vital dari pasien kita. Jadi kenapa di sini menggunakan grafik? Jadi tujuan itu sebenarnya untuk mempermudah perawat juga dalam melakukan pencatatan.
Jadi supaya kita tahu perkembangan dari pasien kita ini. Apakah pasiennya mengalami peningkatan, penurunan, atau statik saja, atau stabil, seperti itu. Kemudian nomor 14 di sini ada record the patient's name on the each page. Jadi mencatat nama pasien di setiap halaman. Jadi dalam dokumentasi asuhan keperawatan itu kan ada banyak, ada pengkajian dan lain-lain sampai evaluasi. Dan di situ kita bisa mencantumkan nama pasien kita dalam setiap halamannya. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mencegah terselipnya halaman yang salah ke dalam catatan pasien. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, be careful when recording the status of patient with HIV or AIDS. Jadi di beberapa negara terdapat adanya kerahasiaan pada hasil HIV or AIDS. Jadi saat ini banyak tempat pelayanan kesehatan yang tidak mencantumkan informasi tentang status HIV atau AIDS positif dalam status pasien atau rekam medis, termasuk di Kardex atau catatan rawat jalan atau catatan lain. Nah, di sini perawat pasti harus berhati-hati. Yang selanjutnya, avoid receiving verbal instruction from doctors over the phone except in emergency. Jadi kita di sini sebenarnya harus menghindari instruksi verbal, jadi melalui omongan atau telepon gitu dari dokter, kecuali dalam kondisi yang emergency atau darurat. Karena banyak banget kesalahpahaman yang terjadi ketika menerima instruksi verbal. Tapi instruksi ini sebenarnya boleh dilakukan, tapi dalam kondisi darurat aja. Nah, ketika mendapat instruksi secara verbal, di sini perawat bisa tetap melanjutkan prosesnya, tapi tetap harus ditulis seperti itu. Lanjut yang nomor 17, di sini ask if there are any instruction that are not correct. Jadi tanyakan apabila ditemukan instruksi yang tidak tepat atau masih kurang dimengerti perawat. Perawat itu hendaknya selalu memiliki kemampuan berpikir kritis, itu udah pasti. Kita juga harus memiliki analisis yang tajam. Nah, apabila kita menemukan ketidakjelasan atau ketidakpahaman terhadap instruksi yang kita terima atau tugas dari dokter misalnya, kita itu sangat dianjurkan untuk bertanya tentang kejelasannya untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi. Seperti itu. Lanjut, yang ke-18 ada documentation of action of drugs or not administered. Jadi dokumentasi terhadap tindakan atau obat yang tidak diberikan. Jadi dalam segala bentuk tindakan atau obat-obatan yang tidak boleh diberikan kepada pasien, kita harus hentikan pemakaiannya dan harus didokumentasikan secara lengkap, disertai dengan alasan yang lengkap juga untuk menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Next, move record complete information about the medication given. Jadi, catat informasi secara lengkap tentang obat yang diberikan. Tadi kan tentang obat yang tidak diberikan ya, nomor 18. Nah, nomor yang 19 ini kita harus catat informasi tentang obat yang diberikan. Mencatat segala bentuk manajemen obat pada pasien adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam proses dokumentasi. Di antaranya kita harus tahu jenis obatnya apa, waktu yang diberikan itu kapan, dosis obatnya itu berapa, gitu. Lanjut ke nomor 20, ada record any drugs or food allergy. Jadi, perawat harus mencatat alergi obat atau makanan yang pasien miliki. Pendokumentasian keadaan alergi obat atau makanan tertentu ini tuh sangat penting karena menghindari tindakan yang kontraindikasi gitu, yang dapat kontraindikasi dapat memberikan informasi yang berguna untuk tindakan pencegahan atau antisipasi. Lanjut, record the area or place where the injection or shot was given. Jadi, perawat harus mencatat daerah atau tempat pemberian injeksi atau suntikan. Seluruh daerah tempat suntikan atau injeksi
juga perlu didokumentasikan. Contohnya misalkan pemberian vaksin melalui intramuskuler di humerus iris gitu. Kemudian hal ini karena tempat atau area suntikan yang tidak diketahui dapat menimbulkan dampak yang tidak diketahui sebelumnya, seperti adanya cedera atau lainnya. So the last is record abnormal laboratory results. Jadi kita harus mencatat hasil laboratorium yang abnormal. Karena ini tuh sangat penting karena dapat menentukan tindakan segera gitu. Hal ini seringnya tuh diabaikan dalam proses pengobatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Okay, thank you for Gupon for your presentation. And I will move to the discussion section. From another group who has question, you can raise hand now. Okay, for another group who has question, can raise your hand. Any question? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, there are 4 questioner. Maybe I will choose 3 questioner first from Alfia. Sebelumnya izin masuk, saya Alfia dari kelompok 4. Tadi kan di bagian Principle of Nursing, tepatnya kalau nggak salah tuh di bagian nomor 8 ya, itu ada sign off on everyday data entry, dan juga tadi Naila menjelaskan bahwa untuk mencatat setiap waktu juga ya. Nah, saya mau tanya, kan perawat bisa dibilang tugasnya nggak sedikit gitu ya, terus juga perawat manusia bisa ngalamin kecerobohan. Nah, misalkan kecerobohannya itu kita lupa nanda tangan atau lupa catat waktu pada saat bertugas. Itu ngatasinnya gimana ya? Kayak bener-bener lupa gitu pukul berapa, jam berapa. Apakah kita harus ngelakuin tindakan ulang atau solusinya bagaimana? Oke, terima kasih Alfia atas pertanyaannya. Dikembalikan kepada kelompok, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Izin ditampung dulu ya, Vivian. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi, dipersilakan. Ya, izin masuk ya, Mot. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan menjelaskan tentang prinsip dokumentasi dalam asuhan keperawatan itu salah satunya ada keakuratan, ketepatan, kejelasan, dan keobjektifan. Lalu juga ada yang lainnya ya. Saya izin bertanya kalau misalnya kita mendapat instruksi dari dokter melalui telepon gitu, apakah ada tekniknya sendiri ya? Entah teknik dari komunikasinya atau teknik tersendiri untuk membuat dokumentasi keperawatannya. Karena seperti yang sudah pernah kita pelajari juga pada saat metodologi keperawatan, itu kan kita harus mencatat apapun yang diinstruksikan oleh dokter. Dan juga agar bisa untuk memenuhi prinsip dari dokumentasi keperawatan itu sendiri. Terima kasih. Oke, thank you Dewi for your question. Bagaimana kelompok bisa dimengerti pertanyaan dari Dewi? Bisa, Mot. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari sesi pertama dari Hafiz, dipersilakan.
Izin masuk, Mod. Izin bertanya kepada kelompok, kenapa dokumentasi keperawatan memiliki nilai hukum? Mungkin itu aja, apakah jelas? Oke, terima kasih Hafiz pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah bisa dipahami pertanyaan dari Hafiz? Bisa. Oke, karena sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi pertama tanya jawab ini, boleh saya serahkan kepada kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi. Dipersilakan. Ya, baik. Izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan Alfia terlebih dahulu dari kelompok 4 ya. Tadi bertanya tentang gimana kalau misalkan perawat itu lupa mencatat waktu atau lupa tanda tangan gitu ketika melakukan dokumentasi perawatan. Nah, menurut saya pribadi dan tadi juga udah sempat diskusi sama kelompok. Jadi kalau misalkan perawat tersebut lupa tanda tangan atau lupa input waktu, itu kan berarti dokumentasi yang dilakukan perawat itu ada data yang miss gitu. Nah, berarti dokumentasi itu kan tidak valid ya, dan dapat menimbulkan mispersepsi ke perawat yang lain. Nah, gimana solusinya? Yang pertama itu kita harus make sure kalau tindakan tersebut udah kita lakukan gitu. Bisa tanya ke pasien atau rekan kerja kita. Terus juga kita bisa pahami lagi dokumentasi yang udah kita buat terhadap pasien yang bersangkutan. Karena kan dokumentasi itu kan terdiri dari beberapa ya, kayak pengkajian, diagnosis, dan lain-lain. Nah, itu harus kita cek satu-satu untuk make sure lagi, untuk masing lagi kebenaran dokumentasi yang udah kita lakukan. Jadi istilahnya kayak mengkoreksi kembali dokumentasi atas tindakan yang udah kita lakukan. Nah, tentunya pengkoreksian itu juga berdasarkan konsultasi terlebih dahulu. Karena kalau kita kerja, itu kan nggak mungkin kita kerjanya sendiri ya, pasti ada tim kesehatan lain, ada perawat lain juga. Nah, itu kita bisa konsultasi ke perawat senior, baiknya kita harus gimana. Mungkin dari kelompok menjawab itu, mungkin dari Alfia masih ada tanggapan lagi atau gimana? Ya, sudah cukup jelas, Abil. Raihana. Oke. Oke, baik. Terima kasih Royhana dan terima kasih Alfia. Selanjutnya boleh dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, izin masuk. Izin Nadia dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaannya Dewi. Tadi Dewi bertanya tentang kalau nggak salah kalau mendapatkan instruksi dari via telepon itu ada teknik khusus komunikasinya atau enggak? Betul nggak Dewi? Betul. Baik, jawaban dari kelompok itu seperti yang pernah kita pelajari saat metodologi keperawatan, saat mendapatkan instruksi dokter kan, kalau melewati telepon itu pastikan ada orang lain sebagai saksi. Juga bisa dengan merekam pembicaraan telepon tersebut dan jangan lupa pastikan kembali saat di akhir seluruh instruksi dokter dengan mengulangi kembali catatan perintah dokter yang kita catat. Nah, untuk teknik komunikasinya itu tuh ada teknik SBAR, itu ada etikanya gitu. Yang pertama itu jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama, atau jangan memulai pembicaraan hanya dengan ucapan kata halo, salam, atau pokoknya jangan halo aja gitu.
Harus kenalkan salam, nama unit, dan nama penerima telepon. Yang ketiga itu dengarkan penelpon bicara dan berkonsentrasi. Dan yang keempat itu berikan respon secara cepat dan lugas. Yang kelima itu berbicaralah dengan kecepatan normal, tidak tergesa-gesa, nada suara yang sedang, tidak terlampau keras, jangan memotong pembicaraan, dan hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Yang keenam itu, ya seperti yang tadi saya jelaskan, catat pesan dengan lengkap, minta maaf jika ada kesalahan atau ingin meminta dokter untuk mengulangi kembali, dan akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih serta letakkan telepon secara perlahan. Apakah menjawab, Dewi? Sudah terjawab, terima kasih Nadia. Oke, terima kasih Nadia dan juga Dewi. Masih ada satu pertanyaan lagi di sesi pertama tanya jawab. Boleh langsung dijawab oleh kelompok. Iya, baik. Izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan Hafiz dari kelompok 5. Tadi Hafiz bertanya tentang kenapa dokumentasi keperawatan itu mempunyai nilai hukumnya. Jadi, dokumentasi keperawatan itu kan berisi data-data ya, data-data yang kita identifikasi sendiri gitu. Pasti ketika mengidentifikasi itu kita lakukan secara lengkap, objektif, juga ada dibubuhi tanda tangan kita sebagai perawat, kemudian dilengkapi dengan tanggal juga, dan pokoknya data-data yang bersifatnya objektif dalam dokumentasi tersebut. Nah, misalkan terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi keperawatan atau di mana perawat melakukan kesalahan atau yang lain-lain, dokumentasi ini bisa digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Karena itu tadi, dokumentasi itu ada data-data yang bersifat objektif. Gitu. Mungkin dari Hafiz ada tanggapan? Mungkin cukup paham. Terima kasih. Oke, ya baik. Iya, izin Ibu, dikarenakan di sini sedang azan juga, apa boleh menunggu sampai jam 12:05, Ibu? Sabrina, karena halo, Iya, halo Ibu, halo maaf suara Sabrina. Ibu putus-putus. Ya, ininya satu pertanyaan ini kalau sudah dijawab kita cukupkan ya. Nanti ada penguatan dari setelah itu kita lanjut di quiz. Ya, Izin Ibu, masih ada 3 orang yang ingin bertanya. Apa dihabiskan dulu 3 orang terakhir ini, Ibu? nggak usah, waktu kita kan udah sekarang udah jam 12 ya. Kita kan selesai jam 12:10 ya. Oke, nanti yang pertanyaannya tulis aja di chat. Bisa di Oke, baik Ibu. jawab. Ya, silakan. Baik kepada Satrio Danang, Evi, dan juga Lutfi, mungkin dicatat aja di kolom chat pertanyaannya apa.
Nggak ada suaranya saat ini. Apa masih mau mencari jawaban? Iya, izin Ibu, sedang azan di rumah saya Ibu, cukup Oh iya, bicara. Iya, mohon maaf Ibu. iya, iya, nggak apa-apa. Iya, dikarenakan azan sudah selesai, izin melanjutkan Ibu. Kepada teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan, 3 orang terakhir tadi bisa langsung dijawab di chat juga oleh kelompok. Karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, saya sebagai moderator izin untuk menutup presentasi dari kelompok 1 hari ini. Saya Sabrina sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Chef Dewi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Sabrina. Thank you. Group 1, good presentation. Your material are complete. And next, reinforcement on today's discussion area. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu tambahkan atau berikan penguatan yang terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan. Jadi intinya dokumentasi keperawatan ini wajib dilakukan oleh perawat dan itu adalah satu keharusan. Untuk aturan rumah sakit tadi ada benefit untuk dokumentasi keperawatan ini, ya, salah satunya adalah akreditasi. Salah satu komponen penilaian akreditasi itu adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi itu bisa dokumentasi yang masih secara atau dokumentasi komputerized, ya. Jadi dengan berbasis komputer. Itu yang sudah berkembang atau ya. Perlu kita ketahui bahwa dokumentasi keperawatan ini adalah alat komunikasi, ya, alat komunikasi. Nah, tentunya kalau dia merupakan alat komunikasi, berarti apa yang kita catat, apa yang kita dokumentasikan itu harus jelas dan dimengerti oleh tim. Timnya siapa aja? Nah, timnya dari perawat. Kita tidak bekerja sendiri. Kita ada tim. Ya, ada dokter, ada ahli gizi, ada terapis, ya. Kemudian ada laboran dan seterusnya. Jadi, ingat bahwa dokumentasi keperawatan ini adalah alat komunikasi antara perawat dengan perawat dan perawat dengan perawat. Dokumentasi perawatan yang kita buat ini, baik yang manual berbasis komputer, ya, ini adalah aspek legal, ya. Aspek legal yang tentunya mempunyai nilai hukum. Ini kenapa mempunyai nilai hukum? Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan perawat, ya. Jadi tadi ada pertanyaan tuh dari siapa tadi yang tanya? Apa sih pendokumentasian ini mempunyai nilai hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban apa itu kemudian kita sudah membuat kita harus melakukan nah, jadi kita harus mendokumentasikan gitu ya intervensi yang kita lakukan. Rencanakan pasiennya misalnya dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, ya. Nah, rencananya kita monitor, ya. Kemudian setelah monitor, ya, kemudian kita pemberian cairan. Cairan itu
Yang kolaborasi ini kita lakukan juga dengan instruksi dan berikan input, khususnya NaCl. Ya. Kemudian kita memonitor tetesan input dan seterusnya. Dan itu kita dokumentasikan. Gitu. Itu rencana kan pada saat implementasi itu harus kita dokumentasikan. Ya, cairan yang infus yang pertama kali kita lakukan pada pasien itu infus apa jam berapa. Ya, misal tetesannya 20 kali per 20 tetes per menit harus ditulis, dicatat. Nah, kemudian dari legal aspeknya gitu ya, siapa yang melakukan itu? Misalnya, Satrio gitu ya. Nah, Satrio nanti tulis nama di situ. Ya, kemudian para itu adalah bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban. Seandainya nih ya terjadi sesuatu, ya kalau kita memberikan obat misalnya injeksi, misalnya injeksinya apa, obatnya misalnya antibiotik, misalnya ampicillin, tiba-tiba terjadi alergi ya 15-20 menit kemudian pasiennya ya. Jadi udah ketahuan nih siapa yang melakukan tindakan ini, siapa melakukan intervensi itu, jam berapa dilakukan, kemudian kebenaran ya nama pasien berarti benar dilakukan pada pasien tersebut. Dosisnya benar atau tidak, ya cara pemberiannya benar atau tidak. Jadi pada saat pendokumentasian itu dicatat semua, ya. Jadi jam berapa diberikan, berarti kapannya itu sudah jelas. Kemudian jenis obatnya apa, ya, amoxicillin, kan? Nah kemudian cara pemberiannya, apakah IV, apakah IM, sudah jelas. Dosisnya juga, ya, berapa miligram diberikan pasien tersebut. Itu dari aspek hukum dan dari aspek etik, ya. Makanya kadang-kadang perawat itu bisa dinilai apakah dia terjadi kelalaian atau malpraktek, itu bisa dari pendokumentasian yang ada. Ya, hati-hati terhadap pendokumentasian. Jadi catat apa yang ada, lakukan apa yang sudah ada. Berarti sekalian melakukan rencana intervensi atau implementasi setelah perencanaan. Ya. Kemudian tadi ya, jadi dari hospital itu ada quality of service ya. Jadi memang ada terkait dengan peningkatan pelayanan ya di rumah sakit. Kemudian ada legal aspeknya, kemudian terkait dengan service quality, communication tadi sudah disampaikan, terkait dengan juga finance gitu ya. Kalau di rumah sakit itu ada loh insentif untuk tindakan keperawatan yang dilakukan. Dasarnya apa untuk memberikan insentif itu? Yaitu tadi catatan bahwa misalnya Sabrina ya tanggal hari ini misalnya dinas pagi ya tanggal 20 sudah melakukan intervensi apa saja gitu terhadap pasien apa saja, misalnya 5 orang pasien kemudian melakukan injeksi infus gitu ya. Kemudian pasang pemasangan O2 dan seterusnya itu ada nilainya ya, ada poinnya di situ. Nah, itu yang terkait dengan finance gitu ya, sehingga pada saat misalnya direkap 1 bulan itu berapa poin Sabrina untuk ya, intervensi yang sudah dilakukan. Nah itu bisa diuangkan gitu ya, itu berapa besarnya nanti itu tergantung dengan keuangan rumah sakit. Kemudian juga dari sisi education-nya, misalnya mahasiswa keperawatan gitu ya, jadi sudah mulai mendokumentasikan dengan baik dan benar ya. Kemudian juga di rumah sakit juga perawat-perawat di rumah sakit juga sudah harus mendokumentasikan secara baik dan benar. Nah kemudian gini, tadi juga ada pertanyaan, ada instruksi dari dokter atau ada instruksi dari tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Instruksinya itu lisan. Jadi benar tadi jawaban dari kelompok, harus ada saksi untuk mendengar telepon gitu ya. Nah, yang lain juga harus mendengarkan ya. Jadi harus ada yang mendengarkan bahwa kita menerima instruksi itu tidak salah. Dan instruksi itu langsung didokumentasikan.
Ya, instruksi dari dokter siapa, jam berapa, ya, via apa, ya, via telepon. Ya, isi instruksinya apa. Ya, jadi itu harus. Jadi siapa yang menginstruksikan harus dicatat kapan waktunya, isi instruksinya apa. Ya, jadi itu harus dicatat juga. Ya. Kemudian tadi nilai hukum juga sudah diinikan. Jadi hati-hati di dalam merawat pasien, kita harus mendokumentasikan apa yang sudah harus kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tingkatan-tingkatan dalam pendokumentasian? Jadi jangan membuat tingkatan sendiri, ya, tingkatan yang umum, ya. Kemudian yang biasa digunakan oleh rumah sakit. Rumah sakit biasanya menentukan aturan-aturan ya bagaimana mendokumentasikan asuhan keperawatan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya gini, dia selesai keperawatan itu biasanya kita nggak menulis naskah. Rumah sakit biasanya sudah membuat kode. Contoh, berjalan jalan nafas tidak efektif. Mungkin kode dia selesai keperawatan adalah DK gitu ya, kodenya misalnya ya, DK, kemudian 01, 1P. Jadi 01 terkait dengan pernapasan. Kemudian apalagi? Jadi seperti itu. Untuk memudahkan perawat, dan itu biasanya ada daftar. Ya, jadi bisa kalian itu dokumentasikan secara lengkap. Nah, kemudian apabila misalnya yang kita dokumentasikannya itu salah, ya, itu nggak boleh dihapus, nggak boleh dititik. Tapi kita cek ya dengan garis, nah, kemudian kita paraf bahwa ini salah, dan kita tuliskan lagi mana yang salah. Jadi itu ya, jika ada kesalahan di dalam mendokumentasikan. Dokumentasi juga harus jelas ya. Jadi itu yang disebut dengan yang jelas dan mudah dibaca. Specificity, ringkas, kemudian readability, ya artinya mudah dibaca. Itu tulisan kalau dia masih di manual, tulisan itu harus mudah dibaca. Kalau terkait dengan keakurasian atau akurasi, ya akurat, data-data yang kita dokumentasikan itu harus akurat, jangan ngarang, jangan mengada-ngada. Jadi betul-betul apa yang kita peroleh dari pasien kalau hasil pengkajian. Kalau implementasi, berarti apa yang kita lakukan pada pasien itu dicatat, semua dicatat sesuai dengan real. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi itu yang disebut dengan akurat. Sesuai dengan data clear, akurat dengan ketelitian. Kemudian kita juga jangan mencatat dengan menyebabkan multipersepsi. Misalnya pasien minum banyak, itu kan pasien minum banyak. Banyaknya itu seberapa? Banyaknya Satrio dengan banyaknya Salsabila itu akan berbeda. Ya, tapi kita tuliskan. Kalian kan sudah belajar tuh tentang SMART ya. Jadi yang bisa diukur. Misalnya berapa cc, berapa liter gitu ya. Gitu. Jadi catatannya betul-betul diisi. Karena pasien kadang-kadang apa? Kadang juga setiap hari kah, gitu ya, pas setiap jam. Jadi itu yang dirikan, jadi kalian harus. Jadi ini ada penambahannya untuk prinsip ya, simplicity, kemudian clarity dan objectivity. Dan juga mencatat clearly dan neatly gitu kan. Itu juga. Oke, itu penambahan dari Ibu, penguatan dari Ibu terkait dengan question. Sebelum kita lanjut ke sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke sini. Silakan jawab, silakan catat. Kalau ada 5 pertanyaan. Kalau kuis ini bisa kalian jawab lebih cepat dan benar. Nanti materi ini tidak akan disertasi pada waktu UTS. Tapi kalau nilainya rata-rata yang tadi ke number 1. What do you do if what do you do
If there is Izin Ibu, apa? ya Ibu, untuk suaranya tidak terdengar dengan jelas Ibu. Putus ya. Sekarang gimana? Berubah. Masih ndet-ndetan Ibu. Ibu izin, suara ibu nggak ada. Halo, Sabrina, bisa dengar Ibu? Iya Ibu, izin sudah terdengar. Ampun deh Ibu kalau internet di kampus ini. Benar, terdepan dalam kualitas. Tahu Sabrina? Iya, udah udah peraturan ini apa daring. Tadi suruh daring, tapi selama tidak mendukung. Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2, ketawa lagi Sabrinanya. Ibu izin, Jangan ketawa. nomor satunya belum Ibu bacain Ibu. Putus-putus kan? Masa Ibu jalan lagi nenteng-nenteng komputer? Udah berapa tempat ini? Ruang rapat barangkali ya. Nah, nomor 1, apa yang kalian lakukan, Anda lakukan? Ya, jika pencatatan jika ada kesalahan dalam pencatatan atau pendokumentasian asuhan keperawatan. Salah catat nih, apa yang kalian lakukan? Ya, udah ya. Nomor 2, explain, dijelaskan. Ya.
Apa itu prinsip simplicity? Ya, explain what is meant by principle of simplicity. Explain with an example. Jadi kalian jelaskan dengan menggunakan contoh. Nomor tiganya, pertanyaan yang sama, tetapi by principle of accuracy. Ya. Jadi prinsip akurasi. Soal nomor 4 sama, tapi terkait dengan by principle of clarity and objectivity. Okay, number 5. The same question. Yes. By principle of write clearly and neatly. Benar. Ya, 5 soal aja. Tulis, jawab, dan Cipen collect to answer your friend by Google Drive. Oke, silakan. Ya, 15 menit waktunya. Ya, silakan. Jawab secara cepat. Oke. Sambil menunggu kalian jawab, ya, akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan atau kita diskusikan ya dapat kalian terima dan dapat kalian pahami. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin masuk. Ya, apa? Ya, Pak Sabri. Ibu izin untuk jawabannya ini boleh Foto. diketik nggak? Enggak, jawabnya sekarang. Enggak ada nanti-nanti, jawabnya sekarang. Enggak ada diketik. Tulis tangan, foto, kirim ke Cipen. Nanti Cipen collect ya dari Google Drive. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, karena ibu nggak suka yang mengarang-mengarang itu nggak suka. Simpel-simpel aja. Cepat, ringkas. Ya. Waktunya 20 menit ya. Jadi satu soal 2 menit. Silakan. Cipen, kita belum ini ya, SS ya? Iya, izin masuk Ibu. Oke, ya, screenshot ya untuk ini pertemuan 1-2. Jess boleh dibantu ya, Jess? Iya, baik Ibu. Iya, baik. Izin untuk slide pertama. 1, 2, 3. Nextnya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, Cipen untuk pertemuan berikutnya ya, itu hari Selasa ya, Pak Agus Koco ya. Ya, baik Ibu. Ya, ini RPS, nah ini bisa dilihat sebentar, gitu ya. Ini RPS yang sudah Ibu revisi tapi belum selesai karena Ibu masih koordinasi dulu dengan ini ya. Kamis, nah untuk hari Selasa itu dengan Pak Agus Sukoco. Nanti kalau revisinya udah selesai nanti Ibu share ke Cipen.
Udah selesai ya, Ibu Liv ya, dari Zoom. Terus Ipen tolong pertanyaan ini ya, di copy dan di ini kan WA kan ke Ibu. Ibu Liv ya.